barang bukti itu kita bawa. Apa nih barang buktinya? Meteran. Oke. Bawa ke kantor, pelanggan datang, disaksikan bersama, kita bongkar tuh. Ternyata betul. Ada? Kecoa. Bukan kecoa, ada cicak. Ada cicak. Pak, tadi ini gelap, sekarang terang. Kayak slogannya Kartini. Maaf Pak, tapi kamu gelapnya lihat aku Pak, gak enak jadi. Sama, di wajah kita berdua gelap. Hanya orang berdua yang terang. Siapa ini Pak? Lah, ini ada Mas Made Boyka Dwi Negara. Selamat pagi. Selamat pagi Mas. Nah, ini dari manajer PLN ULP Mojagung. Oke. Yang dari Mojokerto, orang baru, Mas Tibar. Selamat pagi Mas Tibar. Selamat pagi. Mas. Iya. Orang baru tangannya anget. Teknologi ya. Tadi salaman kirain ada tempel-tempelannya. Ada startnya loh. Ini kita ngomong sama pelanggan gitu ya. Betul ya, Mas Timbang. Kita panggilnya Mas aja ya. Mas aja lah. Masih muda soalnya. Mudah mereka ada kita. Iya. Wajahnya kelihatan. Iya. Kalau Mas Made ini kayaknya dari Bali ya. Sudah yang dua namanya. sering sini ya Mas ya? Baru sekali. Loh, Kayaknya perbaikan dulu. Made nggak mesti dari Bali, Fer. Ada yang dari Cina. Oh iya. Madein Cina. Oh iya. Sama nih, Mas Tibar atau Mas Made? Bagaimana? Sama pelanggan ini. Yang jawab. Yang temanya kita jawab siapa nih? Ini langsung. Yes. Iya, langsung aja. Iya. Boleh, dua-duanya bisa. Boleh deh Mas Tibar dulu. Oke, baik. Makasih Mas Her. Jadi sampah pelanggan ini salah satu program PLN ya. Ya. Jadi kita ingin mencoba lebih dekat kepada pelanggan gitu kan. Jadi tidak selamanya PLN dekat dengan pelanggan itu waktunya gangguan, waktunya tagihan rekening. Ada kalanya kita memberikan pengalaman, pembelajaran bersama yang melalui media-media seperti ini. Oke. Jadi ada pendekatan personal gitu ya. betul sekali. Tidak hanya ada pas ada masalah. Iya. Tumben dah. Masa sih tuh Ben? Ya kan bang deket sama saya. Dulu dulu sih deket. Sekarang enggak. Itu ya kan. Mas Wadi. Ketawa. Nah, Jadi curiga ini. Mas Wadi ini kan udah lama kebetulan ya. Mas Timbar baru 7 bulan. 7 bulan di Mojokerto. Sebelumnya di mana? Di Tulungagung saya. Oh, Tulungagung. Sono. Jauh ya? Jauh. Kerasan di Mojokerto. Well, always dimanapun pakai PLN harus kerasan di mana. Dengan berbagai keluhan? Iya dong. Oh, Banyak mana keluhan Tulungagung sama Mojokerto? sikat langsung ya Tata. Kalau banyaknya nggak bisa dibilang banyaknya, karena dinamis sekali. Masalahnya berbeda. Di masalah pasti berbeda. Oke. Sapa pelanggan. Saya ke Mas Made. Biar nggak grogi ya Mas Made. Lebih dekat mic-nya. Ditaruh situ. Sip. Mas Made. Kalau dari Mas Made ini kebetulan dari ULP Mojagung. ULP Mojagung ya. Mas, di sana saya dengar-dengar tuh masih banyak orang main layang-layang, terus balon udara, daerah Mojagung dan ke barat sana. Iya. Aneh, Fer. Kan musim penghujan terus juga pelanggar-pelanggar di warga ini edukasinya seperti apa Mas Made? Jadi memang tahun lalu ya, ketika masih anak-anak itu terutama belajar daring di rumah, itu banyak banget memang layang-layang. Yeah. Tapi hari ini sudah mulai berkurang. Kalau yang tahun lalu dan tahun sebelumnya itu memang kita sosialisasi langsung. Iya. Langsung ke warga, ada yang menaikkan layang-layang, kita langsung ke aparat desa, RT dan ke orang tuanya biar mensosialisasikan agar tidak bermain layang-layang dan sehingga bisa menyebabkan gangguan di sistem kita. Kalau Mas Timba tadi bilang bahwa untuk semua pelanggan, PLN semua pelanggan itu memberikan edukasi kepada pelanggan PLN, jadi nggak hanya waktu krusial, ada kasus baru deket. Kalau di Mas Made, daerah sana, sama nggak seperti itu edukasinya? Edukasi ya tetap kita lakukan terus-menerus. Dengan cara seperti apa? Terutama ya ke aparat desa. Kita juga mempunyai Instagram untuk kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Terus juga kita ada mengenai edukasi ke pelanggan ke kantor desa. Juga mengumpulkan kepala desa untuk sosialisasi ketenaga listrikan dan program-program PLN yang terbaru. Ada nggak sih promo-promo juga? Ada nggak sih gift buat pelanggan gitu, mungkin yang bayarnya nggak pernah telat nih ya, dia deket sama pelanggan kan, wah dikasih gift nih, hadiah nih. Ngomongin saya. Jawab aja. Terutama di Mana dicopet gitu.
Ini tahu aja nih. Ya, terutama kalau kita ada momen-momen tertentu di hari pelanggan nasional, kita lihat untuk pelanggan yang tertib bayar, kita kasih beberapa souvenir lah dari PLN seperti itu. Souvenirnya berupa apa nih? Ada mug, Oke. Khusus kamu pindah hutan tadi. ada payung dan Surat cinta, otak. Kemarin kita di sini loh ngasih reward umroh sama kompor. Oh ya? Dari Mojokerto ya. Woi, keren. Ini buatnya apa tuh? Ini apa nih? Ya, jadi Kategori apa? kategori jadi pelanggan ini dia nukerin kupon. Oke. Nukerin kupon. Di pelanggan ini dia aktif melakukan swagem. Swagem itu di PLN Mobile, aplikasi PLN untuk masuk semua Selfie itu ya? Ya, tapi swagem untuk meter. Oh, untuk meter. Bukan wajah pelanggannya. Bukan. Oke. Jadi kalau selama ini kan petugas datang nih ke rumah pelanggan, Ya. ngambil foto Yes. meter. Sekarang pelanggan bisa ngambil fotonya sendiri untuk di meter itu standnya berapa dikirim. Itu aktif. Terus melakukan transaksi pembelian token atau pembayaran rekening listrik situ nanti dapat kupon tuh. Nah, Oke. kupon itu ditukar. Ditukar nanti kan pilih rewardnya apa. Kemarin barusan saya ngirim di Grand Kencana, perumahan Grand Kencana. Karena sampai Roto itu dapat oven listrik. Wih, Itu. Terus di perbatasan Lagartowo itu dapat umroh loh dia. Wah. Ya, Ini paling banyak mengumpulkan kuponnya tadi. betul. Sekali atau satu kupon, ini syaratnya dari meterannya berapa? Enggak harus swap. Transaksi beli 20.000 aja Bisa satu kupon. Oke. ada kuponnya gitu. Injobank kemarin dapat rewardnya kalau nggak salah wisata ke Lombok. Wah, itu nasional. Jadi nasional yang umroh itu kalau nggak salah 26, Lomboknya 20 kurang. Gitu. Keren ya. Kok saya dicabut ya mas? Nakal saya termasuk. kenapa sih kan sampai sejabut itu biasanya kenapa? Saya kebetulan waktu itu kontrak nggak di rumah ibu. Hah? Terus panjang ceritanya mas. Padahal beneran nih kita. Oh bener. Kok Mas Ferry ya gitu. Gampang kok biar nggak dicabut tuh gampang. Kenapa sih Mas harus ngapain sih? Iya, yang pertama syaratnya tidak terlambat bayar listrik ya udah. Iya. Itu selesai udah. Tapi penyakitmu udah jelas. Dan ketika saya itu mencoba untuk membuat kembali, ada pernyataannya soal cinta. Saya harus di bawah tanggal 10. 20. Iya, itu tanggal 1 sudah bayar sekarang. Karena sudah ada penekanan gitu. Tanggal 1 apa ya? Tekan dari kalian. Iya. Atau solusinya nih dari PLN. Jadi kita kasih solusi pakai listrik prabayar, listrik token. Jadi punya uang berapa pilihkan aja token. Iya. Kalau Mati urusan kamu itu Fer. jadi kalau listrik yang pasca, yang model meteran lama itu, yang stand motor itu, Iya. kan ini ada batas waktu pembayarannya Dan nggak pintar. dan nggak pintar. Karena dia nggak bisa berpikir. Bener loh. Iya, Kalau listrik prabayar itu dia bisa berpikir. Kualitas tegangan jelek, dia ngomong tuh, Iya. Eksa. Iya. Terus diinstalasi Bapak. Dia tahu, nggak pernah ngecek soalnya. Di instalasi Mas Ferry Mesta tadi Iya. ada konsulat atau ada Iya. sponsornya, ada tulisannya insek, berarti Iya. ngecek instalasi. Gitu. Itu dinamakan listrik pintar seperti itu. Oke, ada juga bilang gini Mas Timbar. Saya pengen tahu, bener nggak sih kalau bunyi tit gitu ya? Ada kode tertentu yang diklaim masyarakat itu bisa menghilangkan itu, tetap pulsanya mau habis gitu loh. Bener nggak? Jadi gini, jadi kode alarm gitu ya. Iya. Itu sebenarnya alarm untuk notifikasi kepada Menunjukkan pelanggan, menunjukkan bahwa sisa KW-nya itu tinggal sekian. Saatnya di situ. Iya. Nah, terus masalah setting bisa juga. Jadi kita tuh biasanya di setting pabrikan itu sisa 5 kWh. Sisa 5 kWh masih lama lah itu. Jadi kalau mau digedein juga bisa gitu. Bro, Mas itu di setel nggak pakai bunyi notifikasi titit itu bisa nggak sih Mas? Bisa. Soalnya kalau bunyi mah harus yang tetangga Mas. Tapi bahan bisa di sini. Cuman gini, notifikasi itu untuk memudahkan sebenarnya. Iya. Untuk memudahkan. Kalau dihilangkan tiba-tiba mati kan nggak ada warning. Iya. Jadi masalah juga. Tapi sebenarnya Bisa di sini gitu kan? Mas Timbar tapi hoak. Lebih patuhnya sama istri takutnya, bukan sama tetangga. Kalau ya pulsane lo. Saya paham, tadi pengalian isu aja. Mas Made, kalau program terbarunya apa Mas Made di sana ini? Oh ya,
Untuk program terbaru kita memang nggak bisa dibilang baru sih. Kita mulainya dari tanggal 14 Maret kemarin sebenarnya. 16. Ya ada program keringanan biaya tambah daya. Berapa? Jadi ada 2 program, Pak. Jadi ada program Ramadan Berkah yang khusus untuk rumah tangga, rumah sosial, tarif sosial, rumah ibadah. Itu Musola gitu ya masjid. Betul. Semua rumah ibadah. Itu biayanya 150.000. Yang awalnya? Dari daya 450 sampai dengan 4.400 ke 5.500. Bisa dari 450 langsung ke 5.500. Oke. Bisa 1.300 ke 500 atau 4.400 ke yang sudah 4.500 ke 5.500. Oh ya, semua tempat ibadah. Semua tempat ibadah. Terus yang kedua ada namanya Terangi Ramadan. Terang Ramadan. Terangi Ramadan yaitu untuk pelanggan di luar yang tadi itu, di luar rumah ibadah itu semua tarif bisa dengan biaya Rp202.300. Kenapa kok nggak dipaskan aja sih mas? Pak nengkat kayak mak-maknya. Ini baju Ramadan ya. Saya mewakili dari netizen gitu ya. Kenapa? Iya ibu-ibu. Kenapa nggak dipaskan? Bagaimana, Pak? Pembaskan gimana? Ya. Ini mau dibulutin. Kenapa malah jadi bulutin kawan? Ke bawah. Rapat lagi nanti. Iya, itu udah dari Terwakili. saya belum mau bertanya. Tapi sabar, saya ada titipan pertanyaan nih. Dari pagi sudah WA saya ini ya. Mana, Pak? Iya. Mas Ferry nanti sampai nih. Iya, seneng kok tahu dari ini statusnya jenengan. Oh, kan ikuti saya. Di sosial media kita juga kan. Iya. Sebar. Mas Timbar atau Mas Madib boleh menjawab ya. Ini menanyakan, kalau rumah baru mau pengajuan listrik baru bisa lewat aplikasi PLN Mobile nggih. Terus syaratnya apa saja? Misal seperti rumah baru harus sudah tertutup genteng. Lalu untuk biaya, apakah sesuai perkiraan perhitungan di aplikasi PLN Mobile? Oke, baik. Terima kasih. Kalau kita memang melayaninya memang harus sudah tertutup genteng. Kenapa? Karena meter kita itu kan butuh aman dari hujan dan panas. Gitu ya. Terus syaratnya apa aja sih? Syaratnya 1, KTP yang jelas. Yang kedua, di pelanggan terdekat aja. Di pelanggan terdekat tetangga. Betul. Supaya tahu kita lokasinya di mana. Gitu ya. Oke, terus Terus tuh biayanya gimana sih? Jadi kalau hitungan gampangnya nih, tapi kalau hitungan gampang itu seperti ini. Setiap kelipatan 100 kWh itu dikalikan 1.000 aja. Misalkan dari 900, biayanya sekitar 900.000. Tapi kalau mau tahu detailnya, itu calon pelanggan PLN itu bisa download aplikasi PLN Mobile. Di situ ada menu simulasi. Oke. Nah, nanti simulasi itu nanti dilihat. Nanti di situ biaya UCL-nya berapa, biaya penyambungannya berapa, plus materi berapa, totalnya sekian. Temannya di situ ya. Betul sekali. Oke. Sudah jelas ya ini tetangga saya yang tadi sudah. Tapi saya ke Mas Made. Mas Made, keluhan masyarakat atau pelanggan banyak nggak sih itu sampai dengan Maret ini 2023? Kalau keluhan ya, keluhan dalam arti kan ada kalau kita ada gangguan, ada keluhan. Oke. Ada laporan untuk gangguan, ada keluhan. Keluhan itu ketika pelanggannya mungkin tidak padam, Pak. Yeah. Mungkin meter periksa atau tagihan listrik melonjak dan lain-lain itulah. Oke, saya mau kejar. Kalau misalnya tagihan listrik melonjak, biasanya bulan depannya akan dikurangi. Seperti itu nggak? Atau seperti apa? Kita cek dulu, Pak. Ketika mungkin melonjak ketika setelah ada penggantian meter, Pak. Sebelumnya mungkin meterannya nggak ngukurnya akurat, dan diganti dengan meter agak melonjak dikit, pelanggannya komplain. Kita jelaskan, Pak, ke pelanggan ke rumah, kita jelaskan, kita juga ukur juga arus pemakaiannya, dan ya seperti itu, Pak. Mas Made, lebih banyak pakai pasca bayar atau prabayar di wilayah Mas Made? Kita hampir 50-50, Pak. 50-50? Ya, memang prabayarnya lebih sedikit, lebih kurang lagi sedikit aja. Pengalihannya bagaimana untuk bisa mereka ke listrik pintar? Biasanya kan orang kekeh ya, Mas Timbar ya. Mau dialihkan ke token, waduh, token Pak, kesini aja. Biasanya gimana? Bilang kayak gitu. Ya, otomatis untuk pelanggan existing yang pasca, kita sosialisasi, Pak. Sosialisasi terus ketika dia, kebanyakan untuk pelanggan kita sosialisasi ke pelanggan yang sering menunggak, Pak. Ya, pelanggan yang sering menunggak kita Lihat sini sosialisasi. Lihat sini. Sering menunggak. Saya sebetulnya. Kita sosialisasi, kita persuasi, akhirnya ya bisa
akhirnya mau beralih ke prabayar seperti itu. Ada yang Daripada rumahnya, umpamanya gitu Pak, rumahnya kosong, bayar biaya beban aja terus, umpamanya 50.000, akhirnya dia bersedia dengan token perdana mungkin 20.000, udah jadi prabayar, udah rumah yang kosong itu udah Tiap nggak ada tiap bulan nggak keluar biaya beban lagi. Iya. Tapi ada yang bilang nih masyarakat nih Mas, pas ngebayar nih sama prabayar lebih mahalan prabayar. Borosnya itu bener nggak sih? Kasih ini apa pencerahan gitu ya masyarakat ya. Nah itu kita perlu ukur Pak pemakaiannya. Bisa dibilang ada juga yang bilang prabayar lebih irit. Lebih irit, Nah, ya. ya, bisa mengatur pemakaian. Jadi sisa token berapa ada akhirnya Ya, merubah pola juga, hidup dia betul. Merubah pola listrik jadi yang sebelumnya dihidupin banyak dimatikan. Itu lebih gampang kalau Mas Ade bilang. Tapi kalau di rumahnya ruwet. Kenapa Fer? Karena kita hidupnya bukan hanya istri, Bersama-sama Fer. sama orang tua. Kadang orang tua sering lupa. Iya. Nyalain air gitu ya. Terus apa ya? Tetangga ikut lampu. Iya. Tahu ya. Itu kan kamu curhat kemarin. Banyak susah. Kena. Ngalur gampang gitu. Mas Padi dan Mas Timbar, ini ada yang bilang, ini coba diklarifikasi, bener nggak sih ada oknum yang memberikan alat ini irit? Bisa nggak sih? Ada sebenarnya ada nggak sih katanya dengar tuh Dikasih alat ini. dimasang biar irit gitu. Nanti kita bikin seperti dimodifikasi. Kalau ada. Kalau ada hartanya kenapa? Iya. Mas Timbar dulu terus Mas Padi, monggo. Oke, baik, terima kasih. Jadi itu sebenarnya hal yang marak ya. Jadi yang pertama yang kami sampaikan itu bahwa PLN itu tidak menjual kayak tadi alat penghemat listrik. Kedua, box meter tuh kami tidak jual. Gitu ya. Terus apakah benar itu bisa menghemat listrik atau tidak? Gitu ya. Jadi sebenarnya listrik yang dikonsumsi oleh pelanggan, Iya. yaitu adalah yang terbayarkan, yang ditagihkan, gitu ya. Iya. Nah, terlepas dari apakah alat itu dipasang mampu menghemat atau tidak, ya mungkin 1-2 bulan belum berasa efeknya, gitu kan. Jadi itu bisa dibilang permainan kapasitif dan induktif aja, gitu. Jadi sebenarnya itu juga memakan beban sebenarnya, gitu. Oke. Beban baru malah nih. Iya. Beban baru, makanya tadi saya sampaikan mungkin sebulan 2 bulan tidak berasa. Bulan ketiga bisa jadi gas yang disatengkan tadi, kok tiba-tiba tingkatku melonjak. Iya. Nah biasanya seperti itu. Nah kalau dipasang itu tuh boleh nggak sih sama teman-teman PLN sebenarnya? Jadi gini, jadi kalau ada yang masuk kayak gitu. Oke, jadi kalau di PLN yang menjadi kewajiban wewenang dan tanggung jawab kami adalah dari tiang sampai meter listrik, gitu ya. Selebihnya itu dinamakan IML atau instalasi milik pelanggan. Nah di luar itu atau yang di instalasi milik pelanggan itu monggo silakan aja. Iya. Terserah ya. Terserah. Kewenangannya si pelanggan. Begitu juga dengan tanggung jawab dan risiko yang timbul di pelanggan. Oke. Karena itu sudah instalasi milik pelanggan. Oke. Dan itu pembelajaran bersama jangan sampai menambahkan atau merubah apapun yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab PLN dan itu yang sampai meter tadi. Iya. Gitu. Karena ada konsekuensi hukumnya. Oke. Seperti itu. Oke, karena kita ngomongin hukum, kita break dulu. Nanti kita breakdown hukumnya seperti apa, termasuk untuk yang nyuri listrik. Ya, sabar sabar. Nyuri listrik. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Narkoba sebenarnya adalah bahan yang digunakan untuk membius pasien operasi maupun digunakan untuk obat penyakit tertentu. Namun karena penyalahgunaannya, narkoba dikonsumsi tidak sesuai dosisnya. Sehingga narkoba berdampak buruk bagi tubuh manusia. Narkoba dapat merusak tubuh kita, terutama pada bagian otak kita. Narkoba merusak bagian-bagian otak kita yang berfungsi untuk mengontrol emosi, ucapan, dan perilaku kita. Jangan coba-coba ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto.
Oke, kita ngobrolin soal hukum yang dibilang Mas Timbar ya. Mau ngeri sedak gini, Mas. Karena saya itu dengan alumni anak hukum. Hukum alam. Kalau menerima ya. Iya. Mas Timbar, tadi kamu sempat ngomongin hukum ya. Ini kalau misalnya ada pelanggan atau oknum saya bilangnya, oknum yang mencuri listrik, entah itu bendel, entah apa. Kemudian ini bagaimana sih prosesnya? Baik. Jadi proses kita sebutnya P2TL ya. P2TL itu apa Mas? P2TL itu pertertiban pemakaian tenaga listrik. Jadi kami ada tim khusus nih. Jadi dari tim khusus itu ada tim analisatornya. Pemakaian listriknya seperti apa. Terus dari beberapa informan kita turunkan tim itu untuk ke lokasi melakukan istilah check and recheck. Betul. Check and recheck. Nanti disesir oleh pelanggan juga. Nah setelah dicek, nanti di sini kita akan buat berita acara. Berita acara bersama. Nanti pelanggan diminta untuk rampungkan PLN. Gitu. Nanti silakan Surat cinta. Iya, surat cinta. Ya, benar. Ini orang betul lebih jahat. Halus. Iya, halus lah. Jadi tolong aku, Pak. Halus. Rawat dulu ya, kenapa mobil saat datang di kantor. Ini gimana urusannya? Terus Kan itu contohnya sekecil ya. Ada meter meter nih. Kok anomali pemakaiannya? Kebetulan token. Tiap bulan tuh 20.000 terus beli. Wadah dayanya 1.300 loh. Nggak mungkin kalau kecuali rumah kosong. Gitu kan? Terus ya di dalam itu ada anomali. Nah akhirnya barang bukti itu kita bawa. Apa nih barang buktinya? Meter itu. meteran. Bawa ke kantor. Pelanggan datang diseskan bersama kita bongkar tuh. Ternyata betul. Ada? Bukan besok ada cicak. Ada cicak. Untuk nggak ulang ya. Padahal di dalamnya ada beberapa komponen yang rusak, terus ada dimodifikasi semuanya. Dan itu dilarang. Bukan hanya jelas dilarang. Karena segel sudah rusak dan melakukan perubahan di alat negara. Baik, itu saya pengen kulik itu ya. Itu ada orang khusus nggak? Atau jangan-jangan orang PLN? Jadi gini, orang Indonesia kan pintar-pintar sih Pak. Terima kasih sudah melihat saya, Mas. Berarti dia pelakunya. Kan dalam meter ya. Input aja bisa di kanibal. Di YouTube juga ada kayaknya. Iya. Jadi Ada tutorialnya. itu tidak boleh. Iya. Itu bisa irit banget ya. Mempengaruhi pengukuran sebenarnya. Mengelabui kayak gitu ya. Jadi Atau itu mempengaruhi pengukuran. Nah, dari hal itu maka akan terbit namanya taksus tagihan susulan. Ini kalau pelanggan umum itu melihatnya sebagai denda atau hukuman, padahal bukan. Padahal itu namanya taksus tagihan susulan. Apa sih taksus? Taksus itu adalah pemakaian tenaga listrik yang tidak terbayarkan. Sangat tidak ya, halus sekali. Mas Timbar ini dari dulu aku ngomongnya halus, monggo rawut. Tapi beda kulturnya di Mojokerto, hati-hati. Sekarang kita ke Mas Made. Mas Made, kasusnya banyak nggak seperti yang dibilang Mas Timbar di sana? Kalau kasus seperti penertiban ya atau pencurian, kita bilang kategori P ya di PLN. Jadi untuk di Mojo Agung memang ada beberapa lah kasus, tapi lebih banyak ke K namanya. Kategori K. Atau kayak meter macet seperti itu. Mas Made, Mojokerto kebetulan ada induknya ya? Di induknya ada ya? Itu ada peremajaan nggak sih? Dan biasanya kalau peremajaan, kalau kita di Mojokerto, Mas Timbar, saya selalu di WA dikasih tahu. Misalnya untuk peremajaan nih atau ada apa? Peremajaan meter. Oh iya. Itu kan biasanya diinformasikan. Itu memang ada standarnya sih, kalau yang lama-lama itu 10 tahun harus ganti atau seperti apa? Memang kalau aturannya sih 10 tahun ganti ya untuk meteorologi. Cuma saking banyaknya kita ya bertahap. Jadi kita prioritaskan meter macet, meter rusak, umur yang udah tua, yang memang udah tua banget kita prioritaskan. Macet itu apa sih Mas? Karena kenapa ya? Macet ya seperti alat ya, mobil apa ya sama juga ada kerusakannya ya. Mungkinan ya tidak akurat lagi pengukurannya, akhirnya lama-lama akhirnya berhenti. Biasanya seperti itu sih. Iya, jadi standar aja ya. Kalau misalnya ada gangguan untuk lampu mati padam itu, sering disiarkan nggak atau di-share nggak ke grup baik desa ataupun apa gitu?
Iya, kalau kita ada ini pemadaman yang terencana, memang kita pasti sebarkan ke desa, terutama ke Instagram kita juga ada, ke pabrik-pabrik yang besar juga kita informasikan. Oke. Kalau sekarang kendalanya cuaca ekstrim, apa yang sudah dilakukan PLN? Ya seperti biasa Pak, jadi setiap hari kita melakukan hal yang sama, jadi kayak pemotongan pohon tapi ya mendekati cuaca ekstrim kita lebih intensif lagi untuk pemantauan. Mas Made, saya ada titipan lagi nih, pertanyaan. Ini maksudnya orang ketika di lampu jalan desa atau lampu penerangan jalan gitu ya, ketika mati yang disalahkan PLN. PLN itu ya jelas lah. Well, bukan. Lah, saya pengen tahu. Apakah seperti itu? Logikanya kita lebih orang awam nih. Berarti dia awam. Ya, wakili. Wah, lampu PLN. Iya. Mas Made, Ya memang. PLN nih. Iya. Gitu kan. Memang dulu memang banyak seperti itu Pak. Jadi laporan ke PLN melalui 123 atau PLN Mobile mengeluhkan penerangan lampu. Nah sudah kita edukasi terus menerus melalui langsung ke kepala desa dan akhirnya kita infokan bahwa itu dari kewenangannya di sub kalau di ya bukan ranahnya PLN. Itu kalau di Jombang. Kalau di Mojokerto juga, Pak. Oh, Pas yang kompleks. sama. Jadi seringnya keluhan terkait lampu penerangan jalan itu ya. Jadi ya kita sampaikan juga bahwa itu sebenarnya kewenangannya dari Disub. Kita hajar orang baru. Dari tolong aku. Gini Mas Timbar, saya pengen tahu orang dalam statusnya R1 sama R1M ini mutlak dari PLN atau ada dari kementerian database-nya? Baik, jadi banyak juga yang masuk nih atau kantor. Oke. Ini kok beda? Tetanggaku sama-sama 900, bayar kok 2 kali lipat, tetanggaku separuhnya itu. Setelah kita cek ternyata emang kodenya R1 sama R1M. Apa sih beda apa nih? Iya, bedanya apa? Kalau R1 itu dia artinya subsidi. Oke. Oh, gitu. Kalau ADN-nya itu berarti mampu. Oke. Terus pemilihannya dari mana? Pemilihannya bukan dari PLN. Jadi kita ada namanya TNP 2K. Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Oke. Gitu. Nah, ini bisa dibuka di portalnya di ISDM. Oke. Web portalnya ISDM. Terus biasanya kita arahkan nih. Terus gimana supaya dapat subsidi? Iya. Ini yang menarik. Dan maju nama satu, Ada formnya di Balai Desa. Misi sudah dan itu estimasinya kok saya yang bayar. Senang. Saya pernah ngurusin. Data dari. Enggak, tetangga. Kalau saya jangan di backlist. Ya, R1M. Betul. Jadi memang harus ke balai desa dulu. Mengajukan nanti dari desa akan dinaikkan ke kecamatan. Iya. Nanti dari kecamatan yang akan mengentrikan ke web portalnya. Iya. Nanti akan masuk ke tim TNP 2K tersebut. Iya. Nanti dalam periode tertentu akan disurvey. Survei ke rumah data. Iya. Jadi suruh fotonya dari 4 sisi itu. Iya. Tampak depan, samping kanan kiri, dari tampak jauh. Karena ada yang ngajukan ternyata motornya 3. Oh, Apalagi ada mobilnya, Pak. Malah dicoret langsung. Ya. Ini kok sudah mampu kok pura-pura miskin gitu. Iya. Padahal listrik udah murah loh. Masih minta murah lagi. Iya, kalau kita itu di rumah kebetulan 900 ya. Betul. Di rumah ibu saya orang tua. Itu habisnya kurang lebih 200 sekian lah. Artinya sehari 10.000. Cukup murah. Murah ya? Murah 10.000. Ada apa aja tuh, Pak? Ada lemari es 2, kemudian TV. Kita ngajukan subsidi, Pak. Tetangga, Bos. Culannya sih, culannya. Disuruh mengisi tetangga karena saya merasa diminta tolong gitu kan sangat nggak enak iba. Ternyata tetangga saya ketika disurvei seperti dibilang Astibar tadi itu ditanya juga pemakainya apa gitu setiap hari yang rutin setrika dia memang tidak ada mobil tidak ada apa-apa cuman pemakainya gede ada mesin cuci dan itu nggak boleh karena emang dari pemakainya sudah banyak dan itu dalam arti kata Jawa jelek gitu loh dan dia harus nambah daya. Memang, yo mesti kita ada terima dia pemakai di rumah juga. Hanya Kebetulan tuh ngomong teman dia pas ada promo kita itu. promonya gimana Pak? Apa tuh ini? Nasional ini Mas? Nasional. Seluruh Indonesia. Boleh daftar dari Papua ke seminggu. Ini mau ke Papua?
Ini promonya satu harga ya, nasional. Oke. Jadi yang tadi disampaikan oleh Mas Boyka, kita manggilnya Mas Boy. Oh Mas Boy, Mas Boy, Mas Boy. Nemin ini. Bisa gitu. Gimana nih? Oke, satu harga. Jadi untuk rumah ibadah, semua rumah ibadah mulai dari 14 Maret sampai 30 April nanti, Oke. itu 30 April sampai 30 April. betul. Untuk tambah daya itu flat harganya cuma 150.000. Mau dia tambah daya berapapun? Berapapun. Seperti saya bilang tadi, misalkan dari 450 Langsung naik. 5.500. Itu kan gapnya hampir 5.000. Aneh ya, VA ya. Iya. Itu kalau harga reguler itu 5 juta sendiri loh. Jadi 150. Jadi 150.000. Promonya bulan Ramadan ya, berkah banget. Khusus rumah ibadah. Khusus rumah ibadah. Terus untuk golongan yang lain, selain rumah ibadah, itu 202.300 rupiah. Flat. Jangan bilang kenapa nggak buletin aja. Ada hasilnya gitu tadi. Mungkin resti ya, resiko tinggi. Jangan bulat-bulat. Sebanyak bulat-bulat. Semuanya banyak benar. Sebenarnya nggak apa-apa. Terus? Ini seru loh. Jadi daftarnya cukup dari PLN Mobile, gitu. Atau call center. Jadi di PLN Mobile nanti akan ada menunya, silakan install PLN Mobile, bisa download di Play Store atau App Store. Nanti masukkan di situ. Jadi pasang baru, tambah daya, perubahan daya dari daya semula menjadi daya yang diinginkan. Nanti harganya flat 150.000. Oke. Tinggal transfer. Semoga dapat kupon, ditukerin, siapa tahu dapat umroh atau usaha kelompok. Mobil listrik bisa juga. Mobil listrik harga utamanya. Wow. Berapa itu untuk se-Indonesia? Cuman satu mobil listrik. Oke. Jatang Zak. Siapa Pak? Strong. Ini aku yang nanya ini. Kalau nambah daya itu subsidinya hilang apa enggak? Oke, baik. Bener. Nah ini, baik ini. Jadi subsidi itu memang diperuntukkan seperti tadi TMP2K untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Itu kan. Makanya dibatasi untuk subsidi itu hanya untuk daya 450 dan 900. Nah, kalau tambah daya itu 5.500. Berarti tentunya pemakaiannya lebih banyak ya. Dan enggak orang miskin dong. Logika seperti itu. Saya pengen tahu kan, Mas Timbar dari Tulungagung ini. Kalau dibandingkan Tulungagung sama di sini, karena itu 7 bulan nih, lebih ngurusinya lebih enakan mana? Walaupun harus konsisten gitu ya. Artinya dari pelanggan-pelanggan sendiri. Lebih bener mana? Ya lebih enak Tulungagung. Pelanggannya cuma sedikit pelanggan saya. Berapa? Cuma 183.000. Kalau di sini 214. Dari Mas, baik ah. Iya. Berapa kalau di sana? Di Tulungagung, di Mojagung. Berapa pelanggannya kira-kira? Total pelanggan? Iya. 96.000. 90. Wow. Total 96.000. Sorry. Nggak terlalu banyak, setengahnya. Setengah. Saya pengen tahu. Cuma berpikirnya lebih keras Mas Boyka. Iya kelihatan. Ini sering wisata Mas Boyka ini. Kalau stres punya kerjaan, wisata kemana gitu ya. Mas Boyka sama Mas Timbar. Ini kalau misalnya ada pelanggan yang misalnya dia itu telat, pasti ada denda. Dan dendanya itu pasti akan skalanya pasti akan bertahap begitu ya. Kalau rumah ibadah ada nggak ya teman? Rumah ibadah? Iya, anak. Nah, Berarti nggak ngasih denda. ayo gimana? Ini hubungannya sama Tuhan loh. Ini seru. Rumah ibadah jangan macam-macam ya. Kita nggak beda-bedakan agama, cuma ini hubungannya sama Tuhan. Kalau bisa masjid deh. Iya. Karena ibadah juga. Jadi yang disampaikan Mas ini ngeri juga dong. Tuhan itu kan, pokoknya surga dan neraka itu kan. Seperti kita ketahui bersama. Udah mulai. Mumpung puasa ya. Betul. Arwah itu akan menggantung manakala masih ada pitam di dalamnya. Jadi Ini buat takmir. semuanya. Kita. Emas ya. Jadi kita berasaskan keadilan. Jadi semua yang terlambat akan kena namanya BK atau biaya keterlambatan. Oke. Gitu ya, mulai dari ada yang 3.000 pada habis, ada yang 5.000, 10.000, 100.000, 50.000 ada. Gitu, tergantung besaran dayanya. Iya. Seperti itu. Dan tetap kena. Tetap kena ya. Betul, tetap kena. Makanya supaya tidak kena, mari beralih ke listrik pintar. Seperti itu. Enak loh kalau listrik pintar. Maksudnya apa? Misalnya rumah ibadah nih. Tinggal aja ditempel di situ, nomor gibelnya berapa, ada
Satu ngisi disekian token, enak itu kan. Enak tuh Mas Timbar. Nah, gambarannya seperti itu. Orang tak perlu bingung. Ini gak ada masukan amal ya. Jadi token semua. Iya, tambah semua. Ya. Tapi begini, kalau misalnya mereka itu tetap kena bagi rata maksudnya, sikat rata, artinya ada keterlambatan gitu. Terus kalau misalnya sekarang ada program tambah daya untuk semua rumah ibadah, apa nggak tambah bikin beban pikiran Anda berdua? Iya, kalau mereka bisa bayar, kalau nggak bisa. Loh, jangan salah loh. Oh, salah apa? Salah itu benar. Kenapa program ini kok selalu ada tiap tahun? Gitu kan. Karena dari tahun-tahun sebelumnya ternyata banyak rumah ibadah, bahkan rumah tangga itu mengajukan namanya pesta penyambungan sementara. Jadi penyambungan sementara itu dari yang sekarang digedein gitu kan. Kayaknya ditambahin gitu. Karena kayak tadi yang sedang tarawih gitu kan, putusannya gede, 24 jam full gitu kan, mereka butuh tambah daya. Terus nanti menjelang lebaran itu banyak yang ngajuin pesta loh, banyak family datang gitu, peralatan nambah dan lain-lain gitu. Jadi makanya kenapa program ini setiap tahun selalu ada gitu. Mas Timbar, nolos itu berapa sih sekarang? Nolos Harusnya keberapa? satu hari misalnya. Berapa itu? Jadi kita nggak bisa ngomongnya berapa ya, cuman dalam satu ngelas satu kali kita bisa ngasih 500 kalian langsung. Dengan harga? Dengan harga bervariasi. Tapi bisa ya? Bisa. Misalnya kan ada hajatan gitu ya Mas Boyka ya, jangan Mas Timbar. Kan orang biasanya butuh, analog selesai aja, gitu kan bisa biasanya. Itu langsung ditangani atau ada tahapan-tahapan? Iya, Ada tahapan permohonan juga pasti. Permohonan ya PLN Mobile ini yang paling gampang, udah permohonan PLN Mobile di semua. Satu aplikasi untuk semua. Tapi ada problem nih. Ini bukan saya loh ya, saya lagi. Iya. Pak, Ya, meskipun tahu juga nggak apa. Tetangganya. Tetangganya lagi. Kasih lihat saya nih. Yang begitu gue. temanku siaran aja. Temanku siaran itu. Aku dong. Gini, di masyarakat itu polanya begini. Kalau misalnya dia itu pakai telepon yang call center-nya PLN, Tiga. itu sangat lama. Iya. Penyelesaiannya prosesnya lama. Dan itu belum diterima lampunya nggak nyala-nyala satu. Keluhannya nggak terselesaikan. Kalau misalnya pakai PLN Mobile itu juga seperti itu. Langkah-langkah atau apa solusi yang diberikan PLN supaya segala keluhan pelanggan ini cepat teratasi? Oke, baik. Terima kasih Mas Her. Jadi kenapa kok lama? Jadi kami itu benar-benar ingin menuntaskan permasalahan pelanggan. Misalkan Anda puas 1, 2, 3. Mungkin keluhannya pertama karena berbayar gitu kan. Ditanya detail, pelanggannya berapa? Belum sampai itu pulsa habis. Alamatnya di mana, keluhannya apa, gangguannya apa? Masih ditanya lagi tetangga kanan kiri itu padam atau tidak, seperti itu ya. Nah, makanya untuk mengcover itu, meskipun masih banyak yang pakai jalur 1, 2, 3, terbitlah atau lahirlah PLN Mobile. Nah, muncul lagi masalah. Ternyata nggak semuanya orang tuh Nggak dengan gadget ya? betul, nggak dengan gadget. Ternyata nggak semuanya seperti itu. Nah, terus gimana nih solusinya? Ada kok. Ada call center 112. Nanti dari 8112 itu akan dieskalasi ke PLN Mobile. Seperti itu. Nah, dari eskalasi itu mau telepon 123, PLN Mobile atau media yang lain, Instagram, Twitter, Facebook kita ada. Nanti akan ada namanya tiket gangguan. Tiket gangguan itu bisa di-trace. Nah, Mas Hari laporan nih. Rumahnya misalnya di Surodinawan gitu kan. Petugas kita masih ada di daerah Pemulagi. Butuh ajaran. Betul, kelihatan kok. Laporan diterima dalam perjalanan. Saya bisa tahu. Ada notifnya ya? Kayak belanja marketplace gitu ya. Jadi saya tuh tahu. Oh, petugas lagi jalan baru nyampe jembatan itu kan. Kok lama berhenti, saya telepon ternyata macet. Nah, itu ada. Jadi kita tuh tahu. Transparan ya? Iya. Berarti nggak bisa dibohongin dari aplikasi tadi. Iya, betul. Jadi nanti dari pelanggan pun begitu selesai, jadi kan masih fast start. Ada startnya juga. Itu untuk mengukur seberapa efektif, seberapa betul perform petugas kita seperti apa. Soalnya kan kita nggak ada dating tuh wah. Bisa ngerating juga sih. Bisa ya? Aplikasi, iya. Saya pengen ke Mas Boyka. Iya. Mas, sah nggak atau dianjurkan nggak ketika ada orang yang terbantu ngasih tips? Ini dianjurkan apa nggak? Oh iya, enggak Kepada boleh. petugas. Tidak ada, kita jadi Jadi gini, Mas, Jadi makasih ya Mas. Iya. Salam taplok. Nemor. Bisa aja. Gimana Mas? jadi
Kalau kita nelpon call center udah pasti dikasih peringatan bahwa jangan menerima, Apapun jangan jenisnya. memberikan petugas dalam bentuk apapun. Jadi Kan kita orang Jawa ini Orang Jawa iya kayaknya. Dia mau ke sana dia ada pisang, apa ada keripik ya. Iya. punya tetangga. ya, Walaupun saya bayar. ya untuk membentuk budaya profesional Ya, petugas kita lebih baik untuk pelanggan PLN semuanya jangan memberikan dalam bentuk apapun, walaupun itu makanan. Nanti soalnya ada callback juga dari sewaktu-waktu ada dipilihin berapa lah, disampling callback pelanggannya ada ngasih apa segala macam. Itu juga nanti untuk petugasnya juga bisa bahaya jadi bahan evaluasi, kasihan untuk mereka juga. Efek juga ya petugasnya. Oh iya jelas. Kalau yang dari PLN ini kan pure ya, tapi ada juga yang di sub pekerjaan. Misalnya orang yang itu tadi ngelihat KW meter itu yang lama-lama itu kan itu masih jalan ya Mas? Masih jalan. Masih. Billman. Sering ya, sering. Terus yang itu Mas, ada berapa petugas sih Mas yang biasanya pakai mobil untuk terabas-nerabas pohon? Kayak gitu ada berapa personil? Kalau di Mojagung berapa Mas? Kita personil satu mobil? satu regu. Ya, Oke. Yang pakai sepeda motor ada? ada juga. Kalau Mas Tibar? Sama. Jadi untuk yang rabas-rabas 1 unit mobil, Oke. terus yang naik motor ada 1, yang Oke. untuk gangguan kita ada 2. Saya nggak tahu kulturnya di Mojagung, Mas Boyka. Kalau di sana itu ada nggak pelanggan yang mau ditebang dia ngeyel? Oh jangan Mas, ini dari nenek moyang saya mau Wah, ditebang. Ini keramat ini Mas. Iya. Cipnya kamu. Itu ada terakhir ini lagi mangganya itu. Kita mau tebang itu katanya menyakiti. Itu siapa tebas itu Mas? Iya. Buahnya itu. Iya, stres gitu, Pak. Karena wah ini dia tanya ke saya, ini stres pohon saya. Wah, saya jawab, wah saya nggak tahu itu pohon gimana cara. Tapi yang saya tahu kalau ini nggak dipotong, ribuan pelanggan akan kena dampaknya. Ya akhirnya beliau bersedia. Boleh bersedia. Karena kita persuasi terus. Iya. Ya memang benar. Jadi pohon satu yang nggak mau bisa tebang bisa menyebabkan ribuan pelanggan padam akibat itu. Iya. Ini kan banyak kerugian lagi. Oke, saya ada WA masuk Sabah. Ini siapa tadi? Teman, tetangga. Kementerian. Oke, Mas. Masih banyak ternyata ini dari Pak Enli ya masih banyak ternyata kabel-kabel yang melewer. Ini laporannya seperti apa, Mas Ferry? Kalau saya melihat dengan mata telanjang ini sangat membahayakan. Seperti apa harusnya? Oke, Laporannya gimana? baik. Semua laporan polanya sama. Bisa ke 123 atau PLN Mobile. Nah, makanya beda nih. Kalau di 123 itu hanya bisa lihat bisa kita evaluasi berdasarkan voice atau laporan dari call center ya. Ya, oke. Tapi kalau PLN Mobile enak. Enaknya apa? Selain di situ kita sudah tahu lokasinya, kita bisa tahu fotonya seperti apa. Jadi itu laporan difotokan sekalian. Dari situ kita bisa mengevaluasi ini benar kabel PLN, Atau kabel lain? kabel telepon, kabel internet. Soalnya nggak jarang juga. Kalau orang awam ya kan, ada kabel lewer gitu. Pokoknya kabel lewer PLN. Yang baru-baru di Munawar. Kasihan juga. Yang baru-baru Munawar. Sampai ditelepon bukan polisi saya. Oh iya. Orang ini mak, jadi nggak bisa. Padahal itu kabel fiber optik. Tapi nggak apa-apa. Kita hanya petugas ke sana laporan Pak, kabel FU Pak. Ya udah amankan aja dulu. Gitu. Baru saya konfirmasi ke bapak polisi itu, Pak mohon maaf Pak. Jadi intinya gini, kalau kabel PLN itu ciri-cirinya berpilin dia. Berpilin, betul. Kayak untar-untar gitu Mas. Kabel level, kabel telepon, kabel internet itu biasanya lurus saja. Saya pulang aja ya. Jangan udah jam 11. Bisa aja. Oke, terakhir pesan Mas Timbar dulu terus disempurnakan sama Mas Boyka ya. Betul. Seperti apa sih kepada pelanggan edukasinya? Monggo. Baik, terima kasih kepada Mas Heri dan Mas Tata ya. Mungkin satu pesan saya kepada pendengar setia Radio Wika, tetap jaga keselamatan dan kesehatan, utamanya yang berhubungan dengan kelistrikan. Apapun yang berhubungan dengan kelistrikan, serahkan kepada PLN. Jangan lakukan sendiri, jangan berimprovisasi, apalagi melakukan bencana listrik, dan segera manfaatkan layanan PLN Mobile untuk mengakses semua layanan PLN. Oke. Mas Boyka. Saya kira sudah
komplit dan sampaikan Mas Tio. Cuma saya ada titipan ini Pak. Karena terakhir ini tanggal 16 April Pak. Jadi Institut Teknologi PLN kita untuk sobat muda nih ya yang masih bingung melanjutkan ke jenjang berikutnya kuliah, terutama yang pengen di bidang teknologi untuk tahun akademik 2003-2004 ini sampai tanggal 16 April diperpanjang. Ada program untuk kuliah di PLN, Institut Teknologi PLN, yang dimana 250 lulusan terbaiknya nanti akan direkrut menjadi pegawai PLN. Ikatan kerja. Di grup PLN ya. Iya. PLN ada Icon, ada sebagainya. Keren itu ya. Keren banget. Tapi ada satu pertanyaan buat mereka itu pasti tercengang. Apa tuh? Mau tahu? Boleh. Apa sih bahannya PLN? Bahannya listrik itu apa? Tapi nggak tutup ya. Terima kasih. Nggak perlu dijawab. Nggak perlu dijawab. Ini ada untuk beneran aja. Jangan gue. Saya terima kasih Mas Tiwar. Terima kasih. Wah, ini semoga mengedukasi kita semuanya. Dan akhirnya saya Ferry Prasetya. Saya tetap Radita. Pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat pagi. Bye-bye. Bye.